kandang roda itu kan perempatan ya. Nah dari arah Bogor sana itu ada truk lewat masih biasa aja karena kan kelihatan kan jauh. Nah kebetulan ada satu temen aku, dia ngambil pas belokan lampu merah itu di jalur mobil. Kita semua di jalur pinggir nih. Itu ada 8 motor. Tiba-tiba truk yang kita lihat jauh tadi itu remnya blong sampai nabrak temen aku. Temen aku kelindes. Tiba-tiba ada anak cowok nih, belum terlalu tua sih, kayak masih muda-muda gitulah. Dia ngomong gini, "Mas, awas motornya mati lagi." "Kenapa?" "Masih mau ikut." Dia ngomong gitu. Masih mau ikut. Berarti ngeliat juga nih dia. Bukan, ternyata si anak muda ini nih temen aku yang udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dan penonton dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Dina. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Kak Dina sudah datang ke studio Jejak Backpacker. Iya. Nah, tadi dari mana sih Kak perjalanannya? Jauh ya? Iya, lumayan jauh. Dari? Ada deh dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, nama dan tempatnya dirahasiakan. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kak Dina ini berasal dari Jakarta ya. Oke, Kak Dina kali ini mau menceritakan pengalamannya waktu apa itu Kak? Waktu aku touring. Gimana tuh? Boleh spill sedikit aja. Ya, aku itu kan waktu itu touring ya sama teman-teman, tapi posisinya aku nyusul. Itu aku lewat daerah Jonggol sana dan aku sempat singgah di rumah warga, tapi ternyata rumah warga itu nggak ada. Dan akhirnya itu temen aku meninggal tertabrak truk setelah pulang dari touring. Tertabrak? Iya. Wow, oke. Disimpan dulu ceritanya Kak Dina. Wah, pasti seru nih. Tapi sebelum Dina menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, ke Dina langsung aja kali Kak ya buat cerita ya. Bisa dilanjut ya? Boleh. Oke, silakan Kak Dina. Ya, jadi ini nih pengalaman aku di tahun 2012. Waktu itu kan aku habis divorce ya sama mantan suami aku. Aku punya hobi baru nih, aku touring-touring gitu sama teman-teman. Nah, kebetulan di waktu itu bulan Oktober tahun 2012 aku touring ke daerah Cipanas sana. Cuman aku nyusul sama temen aku berdua. Nah, kita berangkat dari Bekasi nih. Karena kan posisi kerja aku sama dia di Bekasi ya. Nah, kita akhirnya ngambil jalur Jonggol. Jalur Jonggol nih kan dari Bekasi 1 jam ya, bisa kurang lebih kan. Nah, nyampe di Jonggol sana, aku itu istirahat dari perjalanan. Itu jam 10 malam kurang aku sampai di Jonggol sana. Ya kayak biasa istirahat, ngopi, makan gitu kan.
Nah setelah itu selesailah makan dan minum di warung itu, kita mau cabut nih ke daerah Cipanas. Tapi si ibu warung ini ngomong sama aku, mau kemana? Ditanya gitu kan. Nah aku bilang, mau ke Cipanas bu, ini udah malam loh Neng, gituin kan. Terus aku bilang, iya bu gak apa-apa karena kita nih nyusul temen ke Cipanasnya, aku bilang gitu kan. Oh ya Neng, kalau ibu saranin jangan sekarang, kalau mau besok pagi. Oh maaf bu, aku gak bisa, aku bilang gitu sama si ibu warungnya nih. Dan akhirnya aku udah siap-siap mau jalan, ibu itu kayak ngasih tahu ke aku, Neng, kalau mau lewat sini sen kanan ya, karena Neng tamu di sini gitu. Kalau sen kiri itu khusus warga sini, si ibu ngomong kayak gitu ke aku. Udahlah, oke, aku makasih ya bu atas informasinya, aku bilang gitu. Udah, aku akhirnya jalan, nyampe di pertigaan ke arah taman bunga. Aku ngambil yang ke kiri, itu lewat kebun-kebun sawit. Itu kan jam 11 malam ya. Nah di pertigaan itu aku ketemu bapak-bapak pakai kaos warna putih, tapi dia pakai celana kolor gitu loh, celana kolor pendek kan. Akhirnya aku tegur lah, Pak misi, aku gituin. Teman aku juga ngasih klakson gitu kan, Tintin. Tapi si bapaknya biasa aja, nggak nengok nggak apa, udah diem aja berdiri di situ kan. Udah nggak jauh dari bapak itu sekitaran 5 meteran, itu kan jam 11 malam. Aku lewat jalan situ, itu tiba-tiba jadi pagi, suasananya terang. Oh, Iya, itu jadi terang banget. Nah, aku sama temen aku sempat berhenti karena kaget kan, di sana malam, sedangkan pas masuk ke kebun sawit itu suasana terang. tapi nggak ada purnama atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Akhirnya temen aku suruh cek jam. Aku bilang, sekarang masih jam 11 lewat sekian, aku bilang gitu kan. Terus teman aku bilang, ya udahlah, kita bismillah ya, kata dia gitu. Oke. Setelah 10 menit jalan nih, emang kita nggak terlalu ngebut, naik motornya biasa aja kan. Itu hujan deras banget. Sampai aku udah basah sama temen aku gitu kan. Nah di pertengahan jalan itu motor jatuh nih, kita belepotan kan sama lumpur baju. Setelah itu udah, kita bangun dari jatuh, kita main lihat-lihatan gitu kan. Ya udah jalan aja, kata temen aku gitu. Nggak lama kita jalan, temen aku bilang itu ada rumah, kita numpang berteduh aja di situ karena posisinya masih hujan deras. Akhirnya kita numpang lah di rumah ini. Nah tapi kita getok-getok dulu, ini selama ada setengah jam itu nggak dibuka pintunya, nggak dibuka. Udah assalamualaikum bu, assalamualaikum pak gitu kan, nggak ada yang buka. Nah akhirnya karena udah capek juga posisi hujan gitu, mau nggak mau kita neduh nih di rumah itu kan, duduk di teras depan orang itu. Tiba-tiba ada yang keluar, ibu-ibu, ya Neng, bu maaf ya, aku numpang neduh di sini, aku bilang gitu ke si ibunya. Oh iya, masuk atuh Neng, kata dia gitu kan. Itu Neng bajunya kotor banget. Iya bu. Nah temen aku kayak yang takut dia gitu kan, karena mungkin juga nggak biasa kan bertamu ke rumah orang. Aku bilang nggak apa-apa. Terus kata si ibu, ya udah langsung ke kamar mandi aja, ganti baju, kata dia gitu kan. Nah akhirnya kita ganti baju nih di situ di kamar mandi. Aku duluan yang ganti baju, setelah itu temen aku. Nah sambil nunggu temen aku ini dia ganti baju, aku kan di luar kan, itu aku lihat di dapur si ibu ada bapak-bapak tinggi banget. Terus aku bilang, Pak maaf ya numpang ganti baju. Itu suaranya dia ngebas banget jawabnya, iya gitu. Terus aku langsung aduh, kayak yang nggak enak hati gitu kan. Ki cepetan Ki, aku bilang gitu ke temen aku. Terus kata temen aku, iya udah. Ya udah, akhirnya aku mau ke arah ruang tamu ini, aku bilang, Pak permisi ya. Suaranya cuma gitu aja dia. iya cuman gitu aja. Ya udah, akhirnya aku ke ruang tamu si ibu tadi kan. Nah kebetulan di ruang tamu itu
ada kursi terus ada kasur, kata si ibu kamu istirahat aja Neng di situ, kata dia gitu. Ya udah aku istirahat dong, aku tidur lebih awal dibandingin si Kiki. Nah si Kiki ini tuh nggak tenang gitu hatinya, makanya dia sempet kayak ngeliat-liat dulu gitu, takut terjadi apa-apa kan sama aku. Nah akhirnya tidurlah si Kiki. Ini aku kebangun jam 3. Oke. Itu tangan aku keiket sama si Kiki jadi satu. Hah? Iya, Keiket? keiket. Pakai tali? Pakai tali tambang. Oke. Keiket tangan aku berdua. Jadi disatuin gini. Gitu. Aku kaget kan. Aku bangunin si Kiki. Ki bangun, aku bilang gitu. Si Kiki dia mungkin mau ngulet kan, cuman karena tangannya keiket, dia yang kaget juga, lompat. Hah? Kenapa nih? Kata dia gitu. Terus Kiki udah buka aja dulu, kita nggak usah panik, aku bilang gitu kan. Terus kata si Kiki, iya. Udah dibuka iketannya. Akhirnya aku sama si Kiki berinisiatif nih buat cari si ibu sama si bapak, karena kita tuh kayak yang mau tanya kenapa harus kita diikat. Oke. Kita salah apa gitu kan. Nah tapi nggak ada orang. Si bapaknya nggak ada, si ibunya nggak ada. Padahal kan tadi ada kan. Nah udahlah, kita mau nggak mau keluar dari rumah itu. Kita duduk lagi nih di teras. Tapi nggak lama kemudian si ibunya ada di dapur. Ternyata dia bilang, Neng kok keluar? Lah aku kaget sama si Kiki. Lah ibu tadi nggak ada di dapur. Ada Neng, saya di dapur, kata dia gitu. Wah kita udah pikiran macam-macam. Si Kiki ini jadi yang udah punya firasat nggak enak gitu kan. Udah cabut aja yuk, kata dia gitu kan. Nah nggak lama si bapaknya ini datang. Bapaknya datang, turun ke bawah. Kita kan ngeliatin gitu kan. Ini yang selayaknya orang jalan gitu kan, masih biasa aja. Mau kemana Neng? Mau pulang Pak, langsung kita mau ke atas gitu, kita mau izin ya Pak. Oh iya boleh, kata dia gitu. Nah si Kiki ini akhirnya ngasih uang ke si bapak itu. Habis itu yaudah, karena tadi motor kita habis jatuh kan, itu motor nggak bisa dinyalahin, agak lama juga. Nah itu di jam aku udah mau mendekati sholat subuh, itu belum bisa nyala. Dan pas kedengeran Allahu Akbar, motor nyala. Akhirnya aku mau lanjutin nih perjalanan lagi kan. Kita pamit lah dari atas kan sama si bapak sama si ibu. Bu pamit ya. Iya kata dia gitu. Hati-hati ya Neng, dia ngomong gitu si ibunya. Si bapaknya cuman kayak yang iya, ngelambain tangan gitu kan. Ya udah, akhirnya aku lurus terus nih jalan sama si Kiki. Nah tapi nggak tahu kenapa si Kiki lihat dari kaca spion itu rumah nggak ada. Nengok kata si Kiki gitu. Nengok aku nengok kan. Oh bener rumahnya nggak ada. Kebut Ki, itu aku ngebut. Merinding. Iya aku nggak ada rumah. Nah akhirnya kan nggak jauh nih kita jalan kan. Nggak taunya kita udah nembus di jalan Cipanas, jalan raya besar Cipanas. Aku nembus, tahu di situ. Aku semakin kaget kan sama si Kiki. Dari Jonggol Iya. Lumayan jauh loh ke sana ya. Iya lumayan jauh. Itu nggak ada 5 menit, tahu kita langsung keluar di jalan raya utama Cipanas. Akhirnya kan aku shock nih sama si Kiki kan, sampai lemes berdua-duaan kan. Kata Kiki yaudah kita di pom bensin aja dulu, dia ngomong kayak gitu ke aku. Terus aku bilang oke Ki, kita di situ. Udah akhirnya sambil nunggu anak-anak yang lain datang jemput gitu kan, si Kiki ngomong gini, lu dekil banget sih, kata dia gitu. Mandi lu, kata dia. Lah kan tadi udah mandi Ki. Tapi lu dekil banget ya, kata dia gitu. Lu juga Ki dekil. Ternyata kita baru kita tiduran tuh di tanah, yang karena kita lihat rumahnya udah nggak ada. Iya benar. Iya makanya kita dekil lagi. Tapi emang kita udah ganti baju.
Ya aku merasa udah mandi ya kan. Iya benar. Itu bener-bener kotor lagi aku. Sampai akhirnya datanglah anak-anak yang lainnya kan, jemput ke pom bensin itu. Sama mereka juga ngeliatnya kita berdua dekil banget, lu dekil banget, kata anak-anak gitu. Udahlah panjang ceritanya kata si Kiki. Udah akhirnya kita menujulah ke villa kan. Nah setelah di villa ini udah istirahat dan malamnya mulai nih acara. Karena itu kan acara dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya kita pulang ya. Nah ini malam minggunya, karena kan aku sama si Kiki ini sampai di hari Sabtu kan. Nah malam minggu ini aku ceritanya mau bikin kopi. Aku ke kamar, aku lihat anak-anak gak ada nih, kosong. Udah aku langsung ke dapur. Nah ke dapur, di dapur itu ada temen aku namanya Ayu, cewek, dia lagi bikin kopi juga. Aku tanya, yuk lu lagi bikin kopi? Bilang iya dia gitu. Iya. Terus nggak lama kemudian aku bilang bikinin dong, aku gituin. Gak dijawab sama dia. Ih pelit lu. Udah akhirnya aku bikin lah sendiri. Tapi kan karena ya ngerasa ada temen ya di situ kan, udah aku tuh minum dulu di dapur gitu kan, minum sedikit. Udah, gue ke depan ya nongkrong sama anak-anak. Diem aja. Setelah aku keluar dapur, kan itu tadi kan ada kamar kan di sebelah dapur, ada si Ayu di situ. Aku sempet yang nge-freeze gitu kan, aku langsung mundur lagi lihat ke dapur, nggak ada Ayu yang tadi aku lihat lagi bikin kopi. Iya. Nah setelah itu aku samperin si Kiki nih, aku bilang, Ki, gue tadi masih digangguin tapi dia nyerupain jadi Ayu. Ayu bikin kopi, Ki. Bikin kopi gimana, kata dia. Iya gue lihat Ayu bikin kopi, tapi setelah dia bikin kopi itu gue keluar kan, gue ketemu lagi sama si Ayunya. Anjir, kita masih diikutin sampai sini, kata si Kiki gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita lanjut lah tuh kayak bakar-bakar gitu kan, minum-minum. Nah karena posisinya kondisinya malam, aku lebih tidur lebih awal juga karena udah capek kan dari pagi itu. Nah besokannya ini posisinya belum terlalu sore juga, masih sekitar jam 4 kan. Jam 4 aku habis selesai mandi, aku di kamar. Nah tiba-tiba si Ayu masuk. Ini dengan muka yang pucat kayak orang sakit. Aku tanya, lo kenapa Yu? Terus dia bilang, gak enak badan gue, kata dia gitu. Oh ya udah tiduran, aku bilang gitu. Iya nih gue mau tiduran, kata dia. Tiduran bener. Tapi anehnya dia tiduran, mukanya ngeliatin ke aku, ke kasur aku. Dia ngeliatin terus gitu kan. Lo kenapa sih ngeliatin mulu? Dia nggak jawab, dia ngeliatin aja. Ya udah kan, karena aku juga pengen keluar lagi, habis udah selesai mandi, udah ganti baju, aku baru mau buka pintu. Di pintu tuh ada Ayu mau masuk. Aku bilang, tar dulu. Aku tarik langsung si Ayunya yang asli. Aku tarik ke dalam kamar. Dia langsung yang lihat di kasur ada dia juga gitu. Dia teriak. Akhirnya dia pingsan di situ. Nah, karena aku juga nggak percaya kan, aku lari bilang ke anak-anak kalau si Ayu pingsan. Lu bercanda lu, kata dia gitu. Gue nggak bercanda, Ayu ada 2, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya anak-anak nyamperin si Ayu ke dalam kamar. Ayu dibangunin, akhirnya dipindahin kan ke ruang tamu. Setelah Ayu sadar, Ayu ngomong, gue lihat diri gue sendiri lagi tidur di kasur, dia bilang gitu. Terus aku bilang, bener kan? Iya. Nah si Ayu ini nggak sampai hari Senin dia, akhirnya dia pulang di malam itu juga, karena itu kan juga belum terlalu malam juga kan. Dia pulang tuh di hari Minggu. Nah ya udah setelah Ayu pulang, kita masih ada sekitar 12 orang di villa itu, tapi laki-laki semua, aku doang perempuannya, karena yang perempuan udah sebagian pulang. Nah setelah itu kejadiannya dia ini, temen aku nyuci piring sambil beneran piring dicuci sama temen aku yang satu laki. Nah temen aku ngajak ngobrol, tapi nggak ada balasan dari yang nyuci piring ini kan.
kata temen aku, gagu lo ya digituin kan. Nah, akhirnya temen aku ke depan nih, lihat temen aku yang lagi nyuci piring juga lagi pada nongkrong. Terus dia bilang, anjir, yang nyuci piring siapa? Emang ada yang nyuci piring pak? Kata temen aku kan gitu. Demi Allah, kan namanya Ajis, lu Jis, lu nyuci piring. Ah, gue dari tadi di sini, tanya aja anak-anak. Akhirnya kita semua ke dapur ngeliat, tapi piring itu beneran kecuci. Tapi emang nggak banyak yang kecuci, cuman ada 3. Sedangkan itu semua piring kotor, nggak ada yang bersih gitu. Itu kecuci. Kaget lah. Nah, anak-anak di sini mulai ngerasain hawa-hawa nggak enak gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya udahlah, semua pada tidur. Besok di hari Seninnya kita juga pulang. Kita pulang itu di jam 10 pagi. Setelah sarapan pagi kita pulang lewat Bukit Pelangi. Nah, temen aku di situ jatuh sampai motornya benar-benar nggak bisa dipakai, hancur gitu, hancur banget. Nah, akhirnya temen aku ini dibonceng kan sama temen aku yang satu. Nah, berarti temen aku ada yang sendiri juga nih, 3 orangan gitu kan. Akhirnya udah selesai dari situ, kita lewat itu dari kandang roda itu kan perempatan ya. Nah, dari arah Bogor sana itu ada truk lewat masih biasa aja karena kan kelihatan kan jauh. Nah, kebetulan ada satu temen aku, dia ngambil pas belokan lampu merah itu di jalur mobil. Kita semua di jalur pinggir nih. Itu ada 8 motor. Tiba-tiba truk yang kita lihat jauh tadi itu remnya blong sampai nabrak temen aku. Temen aku kelindes dan meninggal di tempat. Karena posisi meninggal. Karena posisi aku di situ perempuan sendiri kan, aku akhirnya dibawa rada maju nih sama teman-teman aku biar jangan lihat si almarhum ini. Nah, akhirnya kita semua ke rumah sakit ngurus si temen aku yang kelindes truk ini. Dan kita nanya nih sama si supir truk, Pak, gimana tadi kan baik-baik aja, saya lihat Bapak juga jalannya nggak terlalu ngebut. Si supirnya ini bilang, nggak tahu, tiba-tiba remnya blong dan saya nggak tahu tiba-tiba nginjek gas terlalu kenceng. Dia ngomong gitu. Itu saya entah refleks entah gimana, padahal saya fokus. Oh oke Pak, mungkin ini udah musibah, kata temen aku kan. Aku ngedengerin aja karena aku juga shock banget, temen aku ketabrak sampai meninggal di tempat. Udah selesai, kita kabarin istrinya yang udah pulang duluan sama si Ayu ini. Dan si istri bilang kalau bawa aja pulang ke rumah, kata dia gitu. Udah, akhirnya kita bawa pulang di rumah, udah disemayamin di rumah, dikuburin. Itu mau dibawa ceritanya ke Jawa, kata istrinya. Ya udah, gak apa-apa, bawa aja ke Jawa, semua ditanggung sama anak-anak. Nah, ngomong gitu kan. Ya udah, nyampe pulang ke Jawa itu kita semua berangkat juga ke Jawa lagi. Aku sampai ikut juga ke Jawa nguburin kan. Setelah itu kejadian tadi kan udah dikuburin, berarti digali lagi nih? Enggak, belum dikuburin. Iya, belum dikuburin. Jadi pas dibawa balik dari Jakarta ke Jawa ini, kita kan rame-rame nih. Ya, itu tuh semuanya ngalamin hal-hal sendiri-sendiri. Nah, di Jawa itu kita tuh dibagi, ya kalau menurut si istrinya ini, barangnya itu nggak boleh ada di rumah gitu kan. Jadi dibagi-bagi barang-barangnya, bajunya, sweaternya, celananya, handphonenya, kamera gitu kan semua dibagi. Aku kebetulan dapat handphone, temenku pada dapat baju, celana, ada yang PS-nya, ya pokoknya barangnya dia gitu kan. Nah, setelah kita pulang dari Jawa ini, kejadian satu persatu ngehantuin kita. Iya, pertama aku kan dapat handphonenya dia. Zaman waktu itu kan baru-baru Android gitu kan. Cuman ya masih gitulah jelek kan ya. Aku nggak terlalu pakai itu, aku lebih pakai BB sih gitu kan. Terus akhirnya itu ada telepon, padahal nggak ada kartunya.
Dan itu kan belum download WA ya kayak gitu. Itu ada telepon namanya nama dia. Dia manggil, nelpon. iya nelpon. Aku sempet yang oh mungkin istrinya kali, tapi kan ini nggak ada nomornya. Aku sampai bingung gitu kan. Duh, gimana nih? Udah aku angkat. Itu suara angin doang. Gitu-gitu doang suara angin. Udah aku tutup lah. Akhirnya handphone aku matiin. Aku cerita di tongkrongan sama teman-teman aku. Terus kata teman-teman aku, "Ah, lu didatengin?" Ya nggak didatengin, gue cuma ditelepon doang. Masih mending kata dia gitu. Dia kan ngasih gue baju, kata dia. Nah kebetulan baju itu gue pakai. Gue lagi duduk, ditarik gue sampai terbalik. Gue lihat nggak kiri kanan, nggak ada orang, kata dia gitu. Nah setelah itu gue buka nih baju, di kuping gue ada yang bisikin, kenapa dibuka gitu. Suara dia persis. Suara dia persis kata temen aku. Nah terus kan aku juga bilang ya mungkin dia masih ada di sekitar kita kali gitu kan. Terus temen aku yang satu juga cerita, lo tahu gue pakai celananya buat keluar aja itu sampai nggak jadi karena di kamar gue itu celana gue gantung jatuh lagi, gue gantung jatuh lagi, gue gantung jatuh lagi. Akhirnya gue nggak pakai kan itu celana. Nah gue habis mandi nih, terus gue mau pakai celana itu, tiba-tiba ada suara ketukan dari kamar gue, suara si almarhum. Oke. Iya, ngetuk, bukain, kata dia gitu, bukain, mau ngambil barang gue. Terus temen aku langsung kaget kan, anjir barangnya apaan? Wah gue inget pantes tuh celana jatuh terus, kata temen aku begitu kan. Ya udah, kata nyokap gue, udah balikin aja, lu daripada digangguin kayak gitu terus gitu kan. Ya udah, tapi sih belum dibalikin waktu pas kita nongkrong itu kan. Temen aku yang satunya lagi juga, dia dapat PS si almarhum ini kan. Kata dia, gue nih malam-malam udah mau tidur, lampu udah gelap, tiba-tiba PS nyala. Gue kaget, anjir, PS mana bisa otomatis sih nyala, kata dia gitu. Iya, jing, tulisan Iya, PlayStation PlayStation gitu kan, itu nyala, kata dia. Terus teman aku bilang, woi siapa nih yang nyalain, digituin. Itu masih belum ada suara ya, karena dia juga nampak ini cuma suara aja gitu, nggak jasadnya dia gitu. Jasadnya. Cuma suara-suara kayak yang kita alamin nih. Ayo main PS bareng, dicari sama temen aku, nggak ada orangnya, tapi ada suara, ayo main PS bareng. Terus anak-anak bilang, wah ini sih fix almarhum belum tenang gitu kan. Ternyata almarhum belum tenang itu istrinya lagi hamil muda. Itu istrinya baru cerita, baru gue mau surprisein ke suami gue kalau gue ini lagi hamil, kata dia gitu kan. Wah pantes suami lo ini nggak tenang di sana gitu kan. Ya udah, singkat cerita, kita nggak ketemu nih sama anak-anak karena kita sibuk kerja masing-masing kan. Karena kan ini kan tongkrongan anak-anak touring, ya kan. Nah setelah 3 bulan dapat kabar si istrinya almarhum ini dia keguguran karena mungkin pikiran ya kan, capek. Setelah itu udah selesai, kita bantuin ke rumah sakit semua macam-macam. Nah kebetulan di rumahnya dia juga masih ada motor si almarhum, tapi kondisinya emang nggak ada mesinnya ya. Itu mesinnya dicopot sama anak-anak karena udah berantakan banget gitu kan. Niatnya mau dijual tapi nggak jadi. Kan nggak ada mesinnya, lagi ada anak-anak nih, abis bawa istrinya dari rumah sakit, itu bunyi nyala sendiri, nyala knalpot yang dudut gitu.
Kita kan metik kan. Iya. Iya, dudu. Anak-anak itu langsung nengok. Anjir, gak ada mesinnya, dia hidup, kabur kita semua. Ya kayak aku juga kan biasanya gak terlalu takut kan sama hal gitu. Tapi karena ini menurut aku gak masuk, nggak wajar, nggak masuk akal, nggak logika masuk akal. gitu juga ya. Kok motor bisa nyala, gak ada mesinnya? Aku kabur sama teman-teman, istrinya pun kabur. Setelah itu udah kita nggak pernah main ke rumahnya. Motornya adiknya yang nerusin nih. Habis itu selesai, itu ada kita jumpa lagi sama istrinya ya. 2 tahun setelah kematian si suaminya. Tapi kali ini kabarnya dia mau nikah lagi. Tapi nikahnya nggak di Jakarta nih, ngundangnya di Bandung kan. Ya udah, anak-anak bilang sekalian kita touring ke Bandung. Setelah touring ke Bandung, itu kejadian yang menurut aku juga serem banget di acara pernikahan istrinya. Si suaminya datang, tapi masuk ke dalam badan orang lain. Suaranya sama persisnya. Dia bilang ke istrinya ya, kan namanya aku boleh samarin. Nama istrinya kita panggil Mita aja, Mita. Mita, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu ninggalin aku? Kamu janji setia sama aku. Kenapa kamu nikah lagi? Si Mita nangis di sini kan. Dia bilang, aku harus nikah, aku harus punya masa depan. Kamu kan udah nggak ada, udah tenang di sana. Aku juga udah ikhlas. Tetap dia nggak terima, temen aku. Akhirnya dipanggil Pak Ustadz, dikeluarin, keluar. Nah kan masih acara berlangsung nih. Itu tiba-tiba angin gede banget. Angin kayak angin puting beliung, gede banget. Tapi di tetangganya nih nggak ada. Cuman di tempatnya si Mita aja. Itu gede banget angin. Hancur dong. Hancur, berantakan. Untuk pertama kalinya aku dan teman-teman sama istrinya ngelihat suaminya nampakin diri, tapi dengan wujud pocongnya. Mukanya hancur. Di situ bener-bener hancur mukanya. Dia ngeliatin ke kita, tapi dengan tatapan marah. Ya mungkin kita juga sebagai teman kan ngebiarin istrinya nikah kan, tapi kan mau gimana, kita nggak bisa nahan-nahan dong, itu kan haknya si istrinya kan. Akhirnya kita berusaha lah buat komunikasi sama dia gitu kan, jelasin semuanya baik-baik, kalau dia udah nggak ada, beda alam, biarin Mita bahagia gitu kan. Tapi tetap dia masih nggak pergi-pergi sampai angin itu masih ada, selama pocong dia itu masih ada di situ. Nah akhirnya keluarganya ini ada yang manggil, kayak maksudnya orang pinter banget deh di situ gitu kan, orang pinternya buat ngusir si almarhum. Oh ini bisa ngelihat semua nih? Iya, penampakan pocongnya. Penampakan. Iya, jelas. Karena kan itu kondisinya juga mau maghrib, yang udah mau gelap gitu. Itu lihat semuanya. Gila. Hancur itu kan juga udah tendanya udah nggak berbentuk karena angin terlalu kenceng. Akhirnya hilang tuh maghrib. Karena kita posisi masih di situ, kita juga kan nggak berani buat tidur pisah-pisah nih. Anak-anak tidur jadi satu ya. Temen aku yang satu, dia ngalamin bener-bener parah. Si almarhum ini berdiri di atasnya. Di atas dia lagi tidur. Darahnya sampai jatuh. Itu darah dari badan mukanya itu jatuh. Sampai temen aku tuh sakit langsung di situ. Sakit dia. Itu bener-bener ditampakin karena dia teriak kan. Kita nggak ada yang ngeliat, temen aku doang yang lihat. Tapi kita lihat ada darah di baju sama di celananya. Itu bau banget. Akhirnya temen aku muntah-muntah, pokoknya langsung panas badannya. Dia bilang, gue tadi ditindiin, kita pulang ke Jakarta hari ini juga. Yaudah kita pulang.
Setelah itu kan kita pulang nih, ternyata temen aku yang tadi didiriin sama dia itu keboncengin dia bang, pulang ke Jakarta. Iya, ngeboncengin karena kita beneran lihat awalnya tuh kayak asap gitu, lama-lama tegas banget, dan itu dia bang, karena itu kan hancur dia kepalanya kan. Itu dia bang, berdarah-darah. Berhenti. Iya, ya kita semua langsung berhenti, temen aku tetap jalan. Akhirnya kita telepon dia. Kita telepon, lah lu pada di mana? Gue berhenti nih. Lu boncengin si almarhum? Enggak, tapi bener lu boncengin. Pantes motor gue berat, kata dia gitu. Abis itu kita samperin dia lagi nih kan. Kita samperin dia, motor dia mati, nggak nyala. Udah agak lama di situ, agak lama juga benerin motor ini sampai nyala. Tiba-tiba ada anak cowok nih, belum terlalu tua sih, kayak masih muda-muda gitulah. Dia ngomong gini, Mas, awas motornya mati lagi. Kenapa? Masih mau ikut. Dia ngomong gitu. Masih mau ikut. Masih lihat juga nih dia nih. Bukan, ternyata si anak muda ini nih temen aku yang udah meninggal. Iya, karena dia ngomong serius. Iya, dia ngomong masih mau ikut. Dia ngomong gitu. Maksudnya siapa yang mau ikut kan? Senyum, hilang langsung itu. Wah, kita udah nggak tahu lagi, udah semuanya udah lemes kan. Kita nggak pulang bang, kita sampai tidur di emperan toko gara-gara ditampakin itu. Setelah itu udahlah kita sampai di Jakarta kan, tapi posisinya kita belum pada pulang nih. Belum pada pulang, kita masih nongkrong bareng-bareng. Nah kebetulan kamar temen aku yang tadi ditampakin ini di atas kan, di lantai 2 sepi nih, nggak ada orang. Itu aduh bener-bener bang, temen aku lagi tidur ditarik kakinya sampai dia bilang gue ditindiin lagi. Dia teriak gitu, gue ditindiin lagi, tapi kita nggak lihat apa. Tapi bener dia jatuh dari kasur ditarik. Itu kita nggak lihat. Udah kita tolong lah akhirnya itu kan. Setelah kita tolong, udahlah kita namanya istirahat kan, itu udah malam. Dari pintu depan itu beneran diketok lagi bang, diketok sama almarhum. Dibuka sama temen aku kan pintunya. Dia ngucapin terima kasih, tapi cuman terima kasih aja gitu suaranya. Terima kasih. Ngeliat ke semua anak-anak, wujud pocongnya hilang jadi asap. Terus kita bingung kan, dia terima kasih buat apa? Iya kan, sedangkan kita ngebantu dia aja udah lama, kenapa nggak dari lama kan? Nggak lama kemudian setelah dia itu, temen aku kemasukan. Katanya, terima kasih ya udah dikasih lihat perempuan yang nggak setia sama suaminya. Dia ngingkarin janjinya. Dia ngomong kayak gitu. Terus kita semua langsung, ya udah, lu ikhlasin. Kita semua langsung baca doa. Temen aku kemudian sadar sendiri, dia ngomong, gue kayak dimasukin sama si almarhum, tapi gue berasa dia nyata, kata dia gitu. Dia tuh kayak ngomong sama gue. Iya, dia udah ngomong kata anak-anak gitu. Semuanya udah jelas kok, katanya gitu. Dia emang nggak tenang karena istrinya tuh nikah lagi gitu kan. Nah setelah itu aku nggak pernah dia tuh kan yang namanya nongkrong sama anak-anak lagi punya kesibukan masing-masing. Ini terakhir kali dia ganggu kita. Akhirnya ada acara ulang tahun kan, di grup touring ini. Ulang tahun kita pergi lagi nih ke villa yang sama. Hah? Ke villa yang sama? Ke villa yang Kenapa sama. Kenapa memilih villa yang sama? Karena itu punya temen aku. Oh oke. Kita pergi ke villa yang sama. Itu di situ terakhir kali dia ngeganggu kita.
Itu awalnya dia nyerupain mbak-mbak dagang pecel sayur. Dan bodohnya kita semua pada makan. Tapi setelah mbak-mbak pecel sayur itu pergi, yang kita makan itu sampah dedaunan. Berarti si mbak-mbaknya ini nawarin ke villa-villa gitu kan? Nawarin. Ya, Ya biasa pagi-pagi kan ada nasi teteh-teteh tuh yang jual nasi uduk, Iya. pecel Iya. gitu. Ini nawarin. Kita pada beli lah kayak gitu kan. Makan pagi gitu. Aku juga baru makan satu suap, mbak-mbaknya itu pergi, temen aku udah teriak duluan. Wah, kata dia gitu. Lah, kenapa tuh dia? Lu lihat pecel lu jadi apa? Kata dia gitu. Jadi apa? Bener bang, sampah dedaunan. Temen aku juga yang anjir, cari kok pecelnya. Kita keluar kan, nanya sama penjaga villa, nggak ada yang masuk mbak-mbak dagang pecel itu nggak ada yang masuk. Kita langsung main lihat-lihatan, oke deh, dah. Itu masih pagi ya, mau jam 8 malam. Ceritanya temen aku ada yang beli minuman ke Lapo gitu kan dia. Nah akhirnya udah balik, temen aku bilang, gua bawa motor lu berat banget anjir, kata dia gitu. Wah masa sih, motor gue kayaknya aman-aman aja gitu kan. Iya bener, motor lu berat banget nih gitu kan. Cobain sama temen aku, enteng kan, kata dia. Coba sini, gue yang coba. Ah iya enteng, kata dia gitu. Terus udahlah, buka nih minuman. Kita namanya minum kan udah sadar gitu kan. Mau ngasih puteran, abis dari temen aku ke aku temen aku. Nah dari temen aku yang di sebelah aku ini mau ngasih, itu dia bang, dia diambil gelasnya gini, tapi itu tangannya udah hitam, banyak darahnya. Kita semua langsung pada nengok. Anjir, itu sosok pocong yang tangannya keluar bang, begini. Kita nggak ada yang nginep di situ, kabur bang. Sampai barang ada yang ketinggalan juga udah bodo amat. Itu terakhir dia ganggu kita pas kita lagi minum-minum. Itu bener-bener bang, jelas banget tangannya udah hitam, berdarah-darah gitu kan. Kita lihat itu pocong yang tangannya bener-bener keluar gini. Aduh, kita yang anjir, kabur langsung. Tapi bener setelah itu kita udah gak pernah diganggu lagi. Itu gangguan terakhir dari dia gitu kan. Dan ya selebihnya mungkin teman-teman aku lah yang sering diganggu, karena aku juga udah gak pernah main sama mereka kan. Udah aku dikirim keluar kota dari kantor, akhirnya udah gak pernah nongkrong sama mereka lagi. Nah parahnya kan di sini kan dia temen gitu ya bang ya, sedangkan kita juga kayak nggak ada urusan apa-apa sama dia gitu. Tapi dia tuh ngegangguinnya sampai segitunya. Kok bukan keluarga gitu yang diganggu gitu, kenapa hanya temen-temennya gitu. Iya bener. Iya. Istrinya pun juga nggak pernah cerita kalau diganggu itu. Ya itu kata istrinya baru pertama kali yang motor hidup itu di rumahnya, padahal itu nggak ada mesinnya. Berarti kesalahan istrinya di awal tadi kan bukannya kesalahan istrinya, cuma kayak mau ngasih surprise ya? Karena dia pengaruh dia gentayangan ini kan. Dia tuh pengen ngasih istrinya yang mau ngasih surprise kalau dia lagi hamil iya. Gitu. Tadinya ya sebelum karena menurut istrinya sebelum kejadian si Ayu ini tadinya di puncak pengen dikasih tahu itu. Tapi karena Ayu tadi pingsan kan ngeliat kejadian itu, dia ikut pulang. Karena menurut dia gue lagi hamil, kata dia gitu. Gue nggak berani, gue takut ada apa-apa, kata dia gitu. Nah udah akhirnya kan si Ayu udah pulang tuh sama istrinya. Nah itu dia
gak jadi ngasih surprise. Tapi setelah kejadian lama itu kan, sebelum aku nggak main-main sama mereka ini, aku sama si Kiki ini punya feeling kalau sebenarnya yang buat kejadian itu yang ngikut sama aku sama si Kiki. Iya, yang di Jonggol. Iya, aku sampai pikirannya kayak gitu sama si Kiki, karena bener-bener ya itu kan aku kayak masuk ke dimensi lain gitu. Ya, karena semuanya itu ya, kalau kita dalam agama kita nih, saya Islam gitu kan, memang hal yang kayak gitu tuh nggak ada, hanya dirasuki oleh jin gitu kan. Nah, iya juga ya, kemungkinan yang dari rumah kosong itu. Iya kan, karena kan aku bikin teh aja itu bikin kopi kan beberapa kali itu Berinding. itu bukan orang asli kan, tapi emang ngewujudinnya temen aku si Ayu. Aku sih berpikiran gitu sama si Kiki, kalau ini beneran gara-gara kita kali ya Ki. Jadi kayak ngerasa bersalah juga aku gitu sama si Kiki. Akhirnya kita udah nggak pernah nongkrong bareng. Berarti kalau dari sini Jonggol itu sebelah kiri ya, yang tempatnya memang situ kan, kalau lewat Jonggol itu kan dan sepi ya, dan ada rumah 1-2 gitu 1-2. kan. Ini kan jadi tuh kalau kita mau ke arah puncak, itu kan jatuhnya pertigaan ya. Karena iya betul. Ini ke taman bunga, yang satu ini ke kebun sawit. Di situ. Aku ngalamin yang tadi dari pertama itu. Dan nggak taunya si yang bapak-bapak tadi itu korban juga. Maksudnya korban. Jadi tuh di Jonggol itu waktu itu ada, bukan begal motor ya, tapi begal organ dalam badan. Jadi si bapak itu diambil ususnya katanya. Terus yang ngikat itu masih nggak ketahuan? Nggak ketahuan itu yang ngikat siapa. Karena kan aku juga mau tanya ke si ibunya kan, pas aku cari itu nggak ada. Beneran keiket loh, diiket tambang. Bukan rafia apa gitu? Bukan, tambang buat jemuran tuh, yang warna hijau itu. Aku diiket pakai itu. Tangan aku begini, posisi aku tidur. Si Kiki begini juga tangannya. Kan aku bingung ya, kenapa aku diiket gitu. Tapi romannya biasa aja nih, Roma mukanya, wajahnya. Si ibu itu? Ya, nggak ada kelihatan yang lebih menyeram. Enggak, muka biasa ibu-ibu di kampung gimana sih gitu. Yang mukanya ibu-ibu kampung banget gitu. Yang emang kan orang kampung biasanya lebih banyak senyum kan, baik kan ke orang, itu kayak gitu. Nggak mencurigakan, si bapaknya juga nggak mencurigakan. Bapaknya emang kulitnya agak gelap gitu, si ibu ini yang sawo-sawo mateng gitu. Nggak ada yang curiga. Kita nggak curiga lah, orang dia bukain kok pintunya, dia ada. Tapi pas kita lihat lagi nggak ada, udah. Ya, nah untuk tapi kan biasanya kalau kita ngelihat kejadian kayak gitu nih, biasa langsung emosi nih Kak. Iya. Nah kalau dari saya lihat tadi kan Kakak, oh ini kenapa Bapak kayak gitu, kayak kelihatan nggak ada marah atau apa gitu. Bukan nggak marah ya, aku lebih tepatnya aku udah enek duluan, karena aku lihat temen aku itu kepalanya hancur. Jadi aku yang, makanya tadi aku bilang aku disuruh maju kan sama temen aku, majuan. Itu aku udah nangis, tapi aku enek ngelihat kepalanya pecah. Itu bener-bener ya nggak bisa marah. Itu di rumah sakit atau di kantor polisi? Di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Tapi dia dinyatakan udah meninggal di tempat. Enggak, si supirnya itu waktu itu enggak dibawa supirnya dibawa dulu ke rumah sakit karena emang supirnya juga tanggung jawab waktu itu. Oke. Iya, tapi yang tadi aku bilang, si supirnya ini ngomong emang nggak apa-apa. Itu juga dia bilang kita bawa pelan, kondisinya itu rem masih bisa, karena kan kalau dari arah Bogor sana
itu ngelewatin beberapa lampu merah kan. Dia bilang itu masih aman. Nah, mau lampu merah ini yang dari arah kandang roda, tiba-tiba gas kenceng kata si supirnya. Itu dia udah nggak bisa ngerem. Makanya akhirnya temen aku kelihatan. Selanjutnya untuk mempertanggungan perbuatannya berakhir damai ya? Damai ya? Damai, karena juga itu kan kita emang gimana ya, ngerasa si supirnya nggak salah gitu kan, si istrinya juga udah terima gitu kan, keluarganya juga dijelasin baik-baik bahwa ini bukan disengaja gitu, murni kecelakaan. Akhirnya berdamai, diselesain baik-baik. Ya alhamdulillah ya Kak, berakhir damai gitu ya. Yang saya lihat selama ini kan orang hanya mengandalkan emosi aja, langsung ditoyor-toyor atau gimana gitu. Ini alhamdulillah dari teman-temannya almarhum juga ya, boleh bilang orang baik ya kayak gitu ya. Kita mengandalkan, mengutamakan dari sisi kemanusiaannya juga. Karena kan gitu ya. juga percuma kita pukulin, ya kan. Sedangkan kita ngelihat temen kita udah kayak gitu. Ya itu juga yang teman-teman aku yang cowok juga banyak kan yang nggak tega, yang cuma nolong itu justru cuma beberapa, karena beneran aja kepalanya. Coba ngebayangin lihat temen sendiri ketabrak, apa yang dirasa gitu kan. Udah semua udah nggak bisa marah. Dan bagusnya si supir beneran tanggung jawab. Itu yang bayar rumah sakit si supir. Oke, ya semoga almarhum ditempatkan di sisi Tuhan, sisi Allah yang dilapangkan juga ya surganya. Kita berdoa semua teman-teman ya buat si almarhum ini, Fulan bin Fulan lah gitu ya. Oke, Kak Dina, terakhir mungkin Kak Dina ada yang mau ditambahkan atau pesan dan kesan mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Silahkan Kak Dina, kamera ada di sebelah sana. Ya, buat aku hati-hati kalau berkendara. Ya, kalaupun ngerasa aman karena kita rame-rame, itu belum tentu loh. Semua kecelakaan itu kan nggak ada yang tahu ya kan. Aku cuman pesen itu aja, karena buat aku itu jadi pelajaran berharga. Kita nggak bisa seenaknya nguasain jalanan. Betul. Tapi sekarang kalian masih ini ya, masih sering touring? Kalau sekarang sih udah enggak, karena aku kerjanya udah menclok kemana aja. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Dina. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dina, terima kasih buat waktunya. Wah, gokil. Nanti kapan-kapan bisa batuk. Kak Dina, batuk. Oke, gitu aja mungkin ya. Sampai jumpa.